به ربنا وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها. صدق الله صدق رسول الكريم. الحمد لله وعلى تقوى استغفر الله. Para perusahaan Quraisy mengherankan satu hal, yaitu kenapa wahyu turun ke Muhammad. Kenapa enggak di mereka? Kenapa enggak di negeri yang berbeda, misalnya negeri besar pada saat itu, misalnya di sana Mekah dan Taif. Tapi kenapa pada Muhammad? Kemarin kita sudah sampaikan persaingan antara Bani Abu Jahal bersama Abdi Manaf, persaingan dalam meraih kekuasaan. Itu yang kami sampaikan, bahwa berusaha mereka membuat julukan-julukan kepada Muhammad SAW. Ada penyihir, sebelumnya sudah disampaikan apakah dia gila atau tidak, apakah dia penyair bukan, apakah dia dukun bukan, yang mirip penyihir menurut pembesar Quraisy. Dan kenapa sih kok turun wahyu ke dia, ke Muhammad? Dan kita tahu latar belakang penentangan terhadap akidah tauhid ini, biasanya awal itu pengusaha-pengusaha, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Mari kita lanjutkan di ayat ke-9 surah Shad. Ayatnya ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahu khazain rahmani rabbikal azizil wahhab. Apakah di sisi mereka atau mereka memiliki perbendaharaan rahmat dari Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah? Nah, ini pertanyaan sekaligus cemooh dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pembesar Quraisy yang menentang. Seolah-olah pembesar Quraisy itu punya rahmat dari Tuhan. Jadi yang menentukan rahmat itu mereka. Rahmat itu diberikan kepada siapa? Ya, seolah-olah mereka pembesar Quraisy. Makanya kata Allah, pertanyaan sekaligus cemooh. Emang dia punya rahmat dari Tuhan, dari Allah, sehingga di mereka yang berhak membagi rahmat. Ya. Seolah-olah mau berkehendak, ya, berkehendak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dia. Ketika Muhammad dipilih sebagai Rasul, mereka nggak terima, nggak mau mereka. Makanya ditanyakan oleh Allah sekaligus dicemooh. Emang ente punya rahmat dari Allah, dari Tuhan engkau ya Muhammad? Apakah bukan ente punya rahmat? Apakah mereka punya rahmat? Maksudnya, ya, dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Ya.
Kan nggak ada. Itu hanya klaim atau pernyataan bohong, ya, dusta. Ya, seolah-olah Tuhan itu bisa diatur, ya. Kasih rahmat ke dia, kasih rahmat ke dia, kasih rahmat ke dia, gitu. Seolah gitu. Makanya pertanyaan ini sekaligus sebagai cemooh. Ya. Ayat selanjutnya, Allahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Apakah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi? Memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan apa yang di antara keduanya? Kalau iya, maka naiklah ke tangga-tangga langit. Naikilah tangga-tangga itu. Nah, ini pertanyaan cemoohan lagi gitu. Emang ente punya langit dan bumi gitu? Atau sesuatu di antara keduanya punya kekuasaan atas itu? Anda punya kekuasaan langit dan bumi? Punya. Anda punya kekuasaan terhadap apa yang di antara langit dan bumi? Nah, kebayang oleh kita ya. Ada manusia mengakui seperti itu kalau nggak dibilang bodoh mungkin tidak ya. Gak ada yang satu. Nggak usah naik-naik jauh-jauh di langit lah, di bumi kita nggak ngerti. Ada udara yang kita hidup, ada hewan, ada tanaman, ada jenis-jenis manusia bermacam ragam. Ya, begitu tanaman yang berasa berbeda-beda, bagian dari karunia Allah. Warna pun berbeda-beda. Ya. Ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Begitupun binatang melata, ada yang pakai berjalan mayamshi ala arba, ada yang 4, ada yang 2, ada yang tidak ada kakinya. Begitupun yang di dalam bumi. Baru saja bumi, belum sampai ke atas, belum bulan, belum bintang, belum udara, belum awan, nggak ada yang sama. Makanya Allah menanyakan sekaligus mencemooh, Anda tuh punya langit dan bumi. Anda tuh memiliki langit dan bumi sehingga bisa menentukan segalanya, termasuk menentukan di mana wahyu itu ditetapkan atau di mana wahyu itu diturunkan. Gak ada. Ini bahasa cemooh. Allahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan antara keduanya ya. Ada sinar, ada cahaya, ada panas, ada hujan yang turun. Gak ada yang sanggup tuh ngomong kayak gitu. Kalau ada yang sanggup ngomong itu pasti dusta. Ya. Dan yang namanya benda-benda antariksa seperti bumi, langit, bulan, nggak ada yang bisa kita lakukan apapun pada mereka. Ya, untuk menghentikan perputaran bumi itu nggak ada yang satu. Ya, apalagi bulan. Ya, nggak ada. Jadi ini pertanyaan dari Allah kepada orang-orang Quraisy yang menolak Nabi waktu itu. Kamu punya langit ya? Kamu punya bumi ya? Kamu punya sesuatu antara keduanya? Ya. Sebelumnya ditanyakan, kamu punya rahmat dari Allah sehingga kamu bisa menentukan kepada siapa wahyu itu diturunkan. Ini bagian dari tauhid ya. Dan itu yang diserang. Kenapa Muhammad? Kenapa nggak kita? Kita kan sesepuh tokoh masyarakat Quraisy, memberi minum orang-orang haji. Kenapa bukan kita? Makanya disebutkan ya, emang yang punya itu nenek moyangmu, bapak-bapak. Kamu nggak ada kekuatan apapun. Ya,
rasanya luar biasa gitu. Suhu dinaikin 10 derajat aja, udah rasanya panasnya luar biasa. Ya. Belum lagi hujan yang ditahan 10 bulan gitu, katanya ditahan hujan, mungkin lah, kering kerontang gitu. Ya. Kalau di Bogor lebih sensitif lagi terhadap penanganan hujan, kan seminggu gak ada hujan aja udah mulai turun ya. Suhu. Bahkan ada daerah yang 3-4 hari gak hujan itu hijau banget seberapa kali. Jadi betapa lemahnya klaim atau pernyataan orang Quraisy. Kenapa Muhammad yang diberikan wahyu? Ya. Ini mirip juga dengan klaim ahli kitab ataupun pernyataan ahli kitab yang menolak Muhammad. Padahal mereka sebelumnya menanti-nanti Nabi untuk memerangi orang-orang Mekah dan Madinah. Ya. Sering disebutkan tuh orang-orang Yahudi Nasrani itu. Ya. Nanti kalau datang Nabi dari kalangan kami Bani Israel, kami akan perangi dengan semua orang. Bahkan di ayat yang lain itu mengetahui ciri-ciri Nabi seperti ciri-ciri anaknya. Tapi ketika lahir di kalangan Bani Ismail, bukan Bani Ishak, turunannya dari Israel ya, Yakub, yang turun di Bani Ismail, dengki mereka, kenapa turun di dia? Makanya benar kata Abu Jahal ya, Amr bin Hisham itu ya. Ketika abdi mana punya Rasul, punya kemuliaan seperti itu, kita nggak ada gitu, dengki. Ini apa namanya, sifat yang kadang menular ya. Makanya jangan pernah dengki dengan apapun, dengan orang lain, dengan ya beda tipis tuh antara iri dengan dengki itu ya, apa bedanya? Saya juga belum begitu paham. Ya. Teman kita misalnya ya, orang besar, orang kaya gitu ya, nggak pernah menyapa kita, dengki kita. Itu orang pernah nyapa sama kita, mungkin kekayaannya dari tuyul itu. Jangan begitu, bisa saja dia sibuk lah apa. Jangan pusing. Rumah saya sih nggak pernah didatengin orang, nggak pernah ada orang yang mau datang ke kita. Misalnya, ya. Orang-orang di sana, orang-orang kaya itu, ya. Mungkin itu dari ngambil dari yang nggak benar, pesugihan, nuduh jadi gitu. Jangan khawatir dengan kedudukan kita di mata manusia. Sekali lagi ini tagline. Jangan khawatir terhadap kedudukan kita di manusia. Jangan khawatir, kita khawatirkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita termasuk bangsa yang hina, manusia yang hina, atau manusia yang mulia. Yang penting itu Allah yang nyebutin, bukan orang lain. Enggak apa-apalah, mungkin rumah kita sederhana ya. Tidak terlihat banyak makanan mewah ataupun alat-alat mewah. Nggak masalah, yang penting Allah suka dengan kita, itu aja. Allah suka dengan keluarga kita, nggak masalah, jangan pusing. Ya. Nah, model-model kayak apa namanya, masalah kemuliaan dari manusia, itulah yang diminta oleh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy kan begitu. Wah, bakalan kacau kalau Muhammad datang, saya, kita ini hancur kerajaan kita, bisa runtuh kita, hina kita. Nah, makanya kan pernah saya sampaikan ya, orang-orang pembesar-besar Quraisy sampai bilang begini loh, Muhammad singkirin dulu tuh orang miskin, saya nggak mau ngobrol kalau ada orang miskin di situ. Sekali lagi ya, saya nggak mau ngobrol sama kamu kalau ada orang miskin di situ, singkirin dulu. Tuh, ukuran mereka tuh ukuran materi kaya dan miskin. Ini harus dipangkas dari kehidupan kita. Ukuran yang benar adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
berbekal kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan khawatir anak kita nggak pakai baju yang bagus gitu ya, nggak ada mainan yang mahal, santai aja bikin mainan. Baju kalau perlu gimana carilah. Kalau bisa ngejahit alhamdulillah. Kalau baju yang dulu masih ada nggak masalah. Ya. Sendal yang dulu masih ada pun nggak apa-apa, mau dipakai nggak masalah. Kasur yang dulu masih ada belum baru-baru udah belel nggak apa juga. Kalau perlu pakai tikar, Nabi SAW kadang-kadang kita sudah sedih ya mendengar ceritanya Nabi. Cuma tikar apa ya, dari anyaman pohon kurma itu ditambah-tambahin apa dia itu. Makanya pernah ada satu riwayat itu sampai berbekas dia di pipinya ketika tiduran gitu. Di rumahnya cuma ada kasur, kemudian tempat minum, penggiling tepung gandum, nggak ada barang-barang itu. Padahal dia menguasai sekian negara. Ya. Nah kita harus mulai ini menghilangkan sifat-sifat ini ya, sifat-sifat mengukur kehidupan berdasarkan materi, berdasarkan kemuliaan, ya, kemuliaan manusia ini. Kita harus kikis ini. Nah itu pun jangan sampai anak-anak kita juga begitu, jadi diajarin, dia mau orang kaya nggak mau temenan sama kita, jangan. Ya. Dia mau orang kaya nggak mau teman kita mau orang miskin, nggak ada teman, jangan. Miskin harta nggak apa-apa daripada dia miskin hati. Ya. Miskin harta tak mengapa daripada miskin hati. Yang penting kaya hati aja. Ya. Ini kan orang-orang yang sempit nih hatinya nih. Coba lihat nih, yang orang-orang Quraisy. Kesannya kalau Muhammad datang dihancurkan kekuasaannya. Padahal banyak kejadian ini ya. Kalau ada Muhammad SAW datang ke satu kaum dan kaum itu masuk Islam, itu pemimpin kaum itu menjadi pemimpinnya. Gitu. Pemimpin kaum yang tadinya tidak Islam ini ketika dia masuk Islam itu dijadikan pemimpin. Gitu. Ya. Makanya Islam itu luar biasa ya. Ketika ada utusan ke salah satu negara, orang biasa-biasa aja, tapi itu utusan Muslim. Tidak dikenal ibaratnya sebagai panglima, sebagai apa enggak ada, tapi dia utusan Muslim dan dia sejajar. Ya, makanya salah satu sahabat itu datang ke mana? Ke Kaisar itu ya, Herakli atau utusan panglimanya kalau masa panglima Herakli itu tombak itu diseret, merobek-robek karpet merah mereka, diseret, begitu kuatnya izah, nggak takut, nggak merasa hina di hadapan negeri berdaya luar biasa Romawi Timur, karena dia sudah yakin dia berada pada jalan Allah Rabbul Alamin. Ya, nggak takut, karena ukuran kemuliaan manusia adalah ukuran kedekatan dia dengan Allah. Bukan harta, bukan kepintaran, bukan rupa, bukan suku, bukan golongan darah, bukan kepemilikan. Ya. Punya sawah sekian puluh hektar, punya kebun sekian ratus hektar, bukan itu kemuliaan. Kalau itu nanti menyulitkan dia dihitung pula, ya. Makanya ada yang mengatakan hadis Nabi, ada yang mengatakan
Orang kaya itu masuk surga di belakangan. Kenapa? Dihitung satu-satu. Orang miskin apa yang dihitung? Ya, dihitung satu-satu, masuk dari mana, keluar buat apa, masuk dari mana, keluar buat apa. In outnya dihitung gitu. Input outputnya dihitung, dicek satu-satu. Makanya semakin kaya orang tersebut, semakin banyak hitungannya nanti. Tapi semakin bagus amalnya kalau dia sedekah, itu maksudnya. Pak, jadi nggak boleh kaya, bukan. Rasul juga menganjurkan kaya, jangan apa? Ini ya, jangan sih tergantung dengan orang lain. Makanya Rasul kasih kampak kan, ketika orang mau minta-minta nih, kayak kamu cari kayu bakar, nyari lah. Yang penting halal, santai aja. Ini kadang-kadang begitu ya. Pekerjaan ini sebenarnya halal, cuma karena dia gengsi atau nggak ada, ya gimana pendapat orang kalau saya kerjain kayak gitu lah. Cuci piring loh, kalau misalnya itu ada hasil itu apa-apa. Yang penting halal gitu lah, halal baik. Itu sampai ke situ ya. Oke. Nah tadi kembali lagi ke ayat ya. Allahu samawati wal ardh wa ma bainahuma. Falyartaqu fil asbab. Kalau kamu benar mempunyai kekuasaan langit dan bumi dan di antara keduanya, maka naiklah tangga-tangga langit itu asbab. Buatlah kamu itu terlihat seperti penguasa langit. Naik ke langit. Soal kamu menguasai langit itu, naikin ke langit. Tangga paling jauh-jauhnya tangga, sejauh-jauhnya tangga, paling 50 meter hebat itu tangga ya. Kadang-kadang paling jauh 20 meter itu tangga. Gak ada yang bisa sampai mana coba. Paling jauh itu apa ya? Paling tinggi itu Burj Khalifa kalau nggak salah ya, di daerah Timur Tengah ya. Di Dubai apa di mana tuh ya? Tingginya hampir 1 kilometer, 1000 meter. Itu paling kuat tuh manusia. Sekarang paling 1,5 kilo. Itu naik tangga tuh. Buktikan bahwa itu kamu punya langit dan bumi. Itu aja nggak sah. Makanya disebut di sini falyartaqu fil asbab. Naikilah tangga-tangga itu. Itulah yang disampaikan oleh Firaun kepada Haman. Haman, bikin kami asbab itu. Bikinlah kami bangunan naik ke tangga. Saya pengen ilah Musa, Tuhan Musa. Diikuti juga sama Haman. Membuat bangunan sampai ke atas. Kuat-kuatnya bangunan berapa sih? Apalagi zaman dulu waktu itu. Hanya sampai 300 meter. Ya. Ayat selanjutnya. Ayat 11 surat Sad. Jamaah kamu asisten pada Allah dan teman-teman ya, atau melihat sekarang alhamdulillah Allah beri karunia untuk jangkauan spekernya agak lumayan jauh ya kayaknya. Kemarin saya tanya di RT Mai, lumayan ada 2-3 kampung udah dengar. Salam dari saya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kita melakukan training sebulan penuh ya, training untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang agak kurang jelas mungkin bisa dilihat di Facebook kami ya. Ayat 11 surat Sad. Jundum hunalika mahzum minal ahzab. Tentara-tentara seperti itu ya adalah
tentara serikat yang dikalahkan. Maksudnya apa? Orang-orang seperti bangsa Quraisy yang menolak itu bagian dari azab yang dikalahkan oleh Allah. Nggak ada apa-apanya. Sekuat apapun, selama apapun dia berkuasa, sekuat apapun tidak ada apa-apanya di mata Allah. Betapa banyak orang-orang sebelumnya, ya, tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dan benar itu orang-orang Quraisy itu selesai sampai Futuh Mekah nanti, sampai Futuh Mekah itu takluk oleh Nabi SAW dengan pertolongan Allah, takluk. Ya. Tadinya mengusir Nabi, bahkan mau membunuh Nabi. Hampir 20 tahun setelah itu datang Nabi dengan pasukan. Ya. Antum tulaqa, kamu semua bebas. Begitu pemaafnya Nabi, antum semua bebas. Silakan yang mau mengambil Islam, yang tidak pun silakan. Betapa pemaafnya ya. 20 tahun kurang lebih ya. Sampai Futuh Mekah. Dan terjadi peperangan ya, seperti kisahnya Abu Sufyan kepada Heraklius waktu itu. Biasa di antara kami terjadi peperangan, kadang kami menang, kadang kami kalah. Heraklius nanya, apakah pengikutnya semakin berkurang? Tidak. Kata Abu Sufyan, malah semakin bertambah. Kata Heraklius, begitulah nabi-nabi utusan-utusan Allah, dia akan selalu bertambah pengikut. Heraklius ngomong sama Abu Sufyan waktu ditanya, mana sih orang Quraisy itu pengen tahu kita kayak apa sih Muhammad itu? Jadi orang-orang ini adalah bagian dari Ahzab, bagian dari pasukan serikat, pasukan sekutu yang dikalahkan, terhina. Pasukan perang kalau kalah itu terhina banget. Dirangkai, kadang mungkin jadi apa? Terhina, nggak ada apa-apanya. Yang tadinya petantang petentengnya, bahkan kita ingat ya Abu Lahab atau Abu Jahal yang memempelkan kotoran unta di punggungnya Nabi, ya. Bahkan sebagian sahabat itu ada yang dibunuh waktu di Mekah gitu ya. Bapaknya Yasir dibunuh, ya, Sumayyah juga dibunuh, ya. Petantang petenteng dia berkuasa, tapi ini bakal jadi orang yang dikalahkan. Walaupun dia berserikat, walaupun bersekutu, walaupun dia punya kekuatan hebat. Ya. Kata lagu Nasyid Hijaz, judulnya Sumayyah, Hijaz. Ya. Walaupun jasadmu milik Tuhan, ya. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tapi jiwamu milik Tuhan. Sumayyah Sayyidah bernama Tawab meninggal. Walaupun jasad dia milik tuannya karena dia bagian dari budak, ya, tapi jiwanya milik Tuhan, milik Allah. Nggak ada yang bisa memenjara jiwa, nggak ada. Pikiran itu nggak ada yang bisa dipenjara. Jasad bisa terpenjara, bisa rusak, tapi jiwa kita tidak. Ya, syaratnya satu, jiwanya harus bersambung dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Allah, ya, pemilik alam semesta. Mudah-mudahan Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum